terpidana saudara Adeline Lis dapat kita bawa di sini. Kemudian ini juga dukungan dari Kementerian Luar Negeri kita, ini juga sangat mendorong dan membantu kami di sini. Dengan setiap saat kami selalu koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri selalu komunikasi dengan pemerintahan Singapura. Dan untuk itu saya juga terima kasih untuk teman-teman yang telah membawa terpidana ini. Kemudian apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan lanjutannya, silahkan nanti dengan Kapus Penkum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Pak. Siap. Siap. Baik, selamat malam rekan-rekan media sekalian. Mohon izin Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen. Kami akan menyampaikan bagaimana pemulangan dari terpidana Adeline Lis hari ini tanggal 19 Juni 2021. Sebagaimana rekan-rekan media ketahui, pada tanggal 16 Juni yang lalu, ketika kami juga menyampaikan press release tanggal 17 Juni, bahwa upaya kita untuk memulangkan DPO terpidana Adeline Lis ini dilaksanakan secara terus intensif dengan pemerintah Singapura. Kemudian sejak tanggal 17 Juni sampai dengan hari ini, upaya-upaya terus dilakukan, di mana Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia secara intensif berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia beserta Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Singapura, dengan tetap agar terpidana Adeline Lis dipulangkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat charter yang dicarter oleh aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan, atau menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Upaya ini dengan kerja upaya yang optimal, sebagaimana tadi Bapak Jaksa Agung sudah menyampaikan, terpidana tadi pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat atau pukul 18.40 waktu Singapura, terpidana masuk ke dalam pesawat Garuda GA837. Kemudian saat terpidana memasuki bandara Singapura, dilakukan pengawalan yang cukup ketat oleh 4 orang petugas dari kepolisian Singapura dengan memperlakukan terpidana dengan DPO berisiko tinggi sampai ke dalam pesawat, dan yang bersangkutan duduk dengan seat nomor 57T, dan kami sampaikan selanjutnya dikawal oleh petugas dari Kejaksaan Republik Indonesia di seat 57G dan 57F. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 17.56 tadi, sekitar 18. Dan selanjutnya hari ini dibawa ke Kejaksaan Agung. Rekan-rekan media, operasi pemulangan DPO ini dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Bapak Dr. Sunarta, dan kemudian dilakukan pengamanan secara ekstra oleh pihak Polda Banten, Polres Tangerang, Polres Bandara Soekarno-Hatta, pihak polisi militer dari TNI, dan juga oleh pihak imigrasi, baik itu Kepala Kantor Imigrasi Bandara dan juga Direktur Intelijen pada Direktorat Imigrasi Kemenkumham. Untuk selanjutnya, untuk sementara, terpidana akan dilakukan karantina kesehatan selama 14 hari dan kita tempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung
untuk selanjutnya akan dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan. Pemulangan buronan Adeline Lis ini merupakan sebagaimana disampaikan Bapak Jaksa Agung adalah suatu sinergitas antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengulangi kembali, Bapak Jaksa Agung kembali mengucapkan terima kasih kepada khususnya pemerintah Singapura. Dalam hal ini adalah Jaksa Agung Singapura, Bapak Lucian Wong, kemudian dari Kementerian Luar Negeri, Bapak Vivian Balakrishnan, dan kemudian dari Kementerian Dalam Negeri Singapura yang membawahi ACA, yaitu Bapak Kasan Mugam. Selanjutnya Bapak Jaksa Agung juga berterima kasih secara internal kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Hukum dan HAM, dalam hari ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, karena kemarin direncanakan terpidana itu sudah memesan pesawat untuk berangkat ke Medan. Oleh karena itu kita minta bantuan pengamanan dari Polda Sumatera Utara, dan tetap sebagaimana kami sampaikan, Bapak Jaksa Agung meminta agar SPLP tidak diberikan oleh pihak KBRI apabila tujuan dari Adeline Lis tidak ke Jakarta. Dan juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Banten dan pihak Tentara Indonesia. Dan Bapak Jaksa Agung secara khusus juga tadi sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Duta Besar Republik Indonesia di Singapura, yaitu Bapak Suryo Pratomo, yang telah bekerja keras, bersinergi pada lingkup internal, berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Singapura, ICA dan MFA, sehingga hari ini berhasil membawa pulang kembali DPO kita, buronan berisiko tinggi ini, yaitu terpidana Adeline Lis ke Jakarta. Dan selanjutnya akan dilaksanakan proses eksekusi terhadap terpidana dan eksekusi terhadap barang bukti dan uang pengganti sebagaimana 119 miliar. Demikian kira-kira teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, silakan dengan nama dan silakan. Ya, mulai per hari ini. Ya, nanti kita lihat perkembangannya dengan. Nanti kita lihat setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap terpidana. Cukup ya. Oke. Baik, yang pertama TPPU. Sebagaimana kita ketahui bahwa TPPU ini ditangani oleh Polda Sumut. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara. Dan selanjutnya mengenai eksekusi terhadap uang denda dan uang pengganti akan dilaksanakan nanti karena kita baru mendapatkan terpidana. Dan selanjutnya menyangkut tentang di mana nanti kami akan menyampaikan setelah 14 hari terpidana ini kita karantina. Cukup kira-kira teman-teman? Ya, nanti kita lihat 14 hari ini karena kita akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terima kasih teman-teman atas kehadiran. Demikian kira-kira. Terima kasih teman-teman. Karena terpidana, hari ini juga terpidana, sudah kita lakukan pemeriksaan barusan juga dengan pemeriksaan kesehatan, swab antigen, dan dinyatakan negatif. Dan kemudian besok kita akan coba lagi pemeriksaan terhadap PCR selama karantina kesehatan. Demikian teman-teman, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya saudara, baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapus Penkum, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak, yang menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung telah membawa kembali terpidana kasus pembalakan liar yang telah buron selama 13 tahun. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta kepada setiap pihak terkait untuk mengusut tuntas dan juga menyelesaikan kasus yang melibatkan Adeline Lis yang telah buron selama 13 tahun. Nantinya untuk eksekusi terhadap pidana maupun eksekusi uang pengganti terkait dengan kasus pembalakan liar yang telah dilakukan oleh Adeline Lis, pihak Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara. Pihaknya juga akan melakukan karantina kesehatan selama 14 hari terhadap Adeline Lis, yang kemudian nanti setelah 14 hari akan dikoordinasikan akan ditempatkan di mana terpidana Adeline Lis. Jika melihat kasus yang menimpa Adeline Lis, kita bisa merunut ke belakang. Kasus ini sempat mencuat pada tahun 2006, tepatnya di bulan Januari. Polda Sumatera Utara mulai menangani kasus Adeline Lis. Lalu pada Februari 2006, Adeline Lis buron dan kabur ke Tiongkok. Adeline Lis sempat ditangkap di Beijing, Tiongkok, namun akhirnya kembali kabur, dan Adeline Lis berhasil kabur di Beijing setelah ada kasus kekerasan yang sempat menimpa petugas KBRI yang mengawal Adeline. Kasus ini kembali mencuat pada Oktober 2007. Adeline Lis dituntut 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah dalam kasus pembalakan liar di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Namun pada November 2007, Adeline Lis divonis bebas, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak ada bukti yang cukup dalam dakwaan jaksa. Dan pada November 2007, Adeline Lis ditetapkan sebagai buron atau masuk daftar pencarian orang terkait kasus pencucian uang oleh kepolisian. Dan pada November 2007, Majelis Hakim yang memvonis bebas Adeline Lis diperiksa Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi. Dan pada Desember 2007, KY merekomendasikan 5 majelis hakim yang mengadili Adeline Lis diberhentikan sementara. Namun pada Juli 2008, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum dan Adeline Lis diputus 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Pada Agustus 2008, polisi meminta bantuan Interpol untuk melacak keberadaan Adeline Lis yang kemungkinan berada di luar negeri. Dan kasus ini kembali mencuat ketika Adeline Lis yang melarikan diri dan memalsukan paspor dengan nama Hendro Leonardi. Kasus ini kembali menjadi sorotan ketika Juni 2021 Pengadilan Singapura, tepatnya pada tanggal 9 Juni, menjatuhkan hukuman denda Singapura $14.000 Singapura terkait dengan kasus yang menimpa Adeline Lis, yaitu pemalsuan paspor. Dan Adeline Lis dideportasi untuk kembali ke Indonesia. Saat ini kita masih akan menanti 14 hari masa karantina yang akan dijalani oleh Adeline Lis. Tadi juga sempat disampaikan bahwa Adeline Lis telah menjalani tes kesehatan dengan hasil negatif COVID-19. Jika kita melihat siapa Adeline Lis atau background dari Adeline Lis, ia adalah putra dari Acak Lis. Ini memang menjadi pemilik dari PT Mujur Timber yang merupakan perusahaan pengelola ataupun pengolah kayu gelondongan, baik itu triplex ataupun kayu lapis di Sibolga. Sepeninggal dari Acak, usaha dari PT Mujur Timber diwariskan kepada 4 putranya termasuk Adeline Lis. Saat Adeline Lis melarikan diri ataupun menjadi buron, usaha ini dipegang atau dikuasai oleh anak dari Adeline Lis.
Eksekusi nantinya terhadap terpidana Adeline Lis ataupun eksekusi uang pengganti akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, salah satunya juga dengan Polda Sumatera Utara, di mana nanti akan ditempatkan di mana Adeline Lis juga masih akan menunggu koordinasi dengan pihak lapas dan Polda Sumatera Utara. Keluarga Adeline Lis memang mengembangkan bisnis dengan mendapatkan sejumlah hak pengusahaan hutan atau HPH di Provinsi Sumatera Utara. Dan Adeline Lis juga merupakan sempat menjadi Direktur Keuangan dari PT KNDI dan Direktur Utama PT Rimba Mujur Mahkota. Jika dikutip dari website Asosiasi Panel Kayu Indonesia, PT Mujur Timber yang sempat dikelola oleh Adeline Lis berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono nomor 10 Medan, Sumatera Utara. Saat ini kembali kami menambahkan bahwa dikutip dari website Asosiasi Panel Kayu Indonesia yang tertera sebagai Presiden Direktur PT Mujur Timber adalah Jansen Ali dengan Direktur Marketing Emily Lis. Diduga memang Presiden Direktur Jansen Ali merupakan anak dari Adeline Lis. Adeline Lis menjadi buron kasus pembalakan liar lebih dari 12 tahun. Ia tertangkap di Singapura pada Maret 2021 karena memalsukan paspor. Dan kembali kita dengarkan dari keterangan yang akan disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait dengan penangkapan Adeline Lis kembali ke Indonesia. Pada malam hari ini, tadi jam 19.40 sampai 55 telah mendarat pesawat Garuda GA837 yang membawa terpidana Saudara Adeline Lis yang bersangkutan di Singapura ditangkap karena menggunakan paspor palsu atas nama Hendro Leonardi. Dan tentunya dalam kesempatan ini dan terlaksananya pemulangan ini adalah berkat dukungan dari otoritas pemerintahan Singapura dan bekerjasama dengan Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Dan khususnya kerjasama dan dukungan dari Jaksa Agung Singapura, Mr. Lee Sin Wong. Dan sampai saat ini kita alhamdulillah bersyukur terpidana Saudara Adeline Lis dapat kita bawa di sini. Kemudian ini juga dukungan dari Kementerian Luar Negeri kita. Ini juga sangat mendorong dan membantu kami di sini. Karena setiap saat kami selalu koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri selalu komunikasi dengan pemerintahan Singapura. Dan untuk itu saya juga terima kasih untuk teman-teman yang telah membawa terpidana ini. Kemudian apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan lanjutannya, silahkan nanti dengan Kapus Penkum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, breaking news Kompas TV terkait kasus pembalakan liar yang menimpa Adeline Lis telah kembali ke Indonesia akan kami hadirkan selepas jeda di Breaking News Kompas TV.